padahal zamannya kan udah beda gitu. Peluang dan tren bisnis atau teknologi yang ditawarkan juga sudah beda-beda gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita sudah sampai ke yang kedua ya. Ada ya. Oke, tadi ini udah. Oke. Ada yang mau buka bisnis nantinya? Mungkin ke depan, Bu. Iya. Jadi inilah 5 langkah memulai usaha baru Anda. Asik. Ini ada di Perlu deh, Bu. perlu ya. Iya, perlu banget untuk meningkatkan ekonomi. Untuk meningkatkan ekonomi ya. Iya, ini ada di buku kok semuanya ini yang saya buat. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, menentukan visi dan misi. Visinya apa? Nah, kalian kan sering dengarkan. Kalian dengar restoran Padang kan? Jika apa? Ada yang tahu slogannya restoran Padang nggak? Jika Anda senang, beritahu teman. Jika tidak senang, beritahu kami. Seperti itu. Ada yang tahu nggak? Slogannya nasi Padang. Rumah makan nasi Padang. Iya kan? Iya, jadi mereka Kalau lapar langsung makan, Bu. visi misinya itu adalah memuaskan konsumen dulu. Jadi kalau konsumennya sudah puas, mereka senang gitu. Itu visi misinya mereka. Terus menentukan indikator kesuksesan bisnis. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kira-kira kita mau sukses sampai gimana? Oh, kira-kira aku mau sukses satu dulu. Atau nanti kita mau buka cabang. Seperti itu. Sampai seberapa jauh kita melangkah. Terus yang ketiga, menilai lingkungan bisnis dan dampaknya bagi bisnis yang akan dilakukan. Ada 6 faktor lingkungan yang berdampak bagi kehidupan dan perkembangan bisnis. Itu ada di buku ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalian bisnis di Taipei. Sementara pertama, kalian gak bisa bahasa Chongwon misalnya. Aduh, gimana ya mau buka bisnis di Taiwan, di Taipei, tapi gak bisa bahasa Mandarin, seperti itu. Atau buka bisnis di Indo, tetapi mau buka bisnis warung makanan. Ternyata di sana banyak warung makanan. Kira-kira dampaknya apa kalau aku buka warung makanan lagi gitu? Atau kalian buka warung yang lain? Kita lihat kayak gitu. Kita bisa nilai sendiri. Kira-kira ini bisnisnya bisa berjalan apa tidak? Kan nggak mungkin kita bikin bisnis terus kita nggak lihat kalau dia nggak bagus atau nggak strategis tempatnya. Misalnya kalian buka bisnis makanan, tapi kalian buka bisnis makanan di tempat kalian itu memang tidak ada yang jual makanan, tetapi di tempat kalian sepi. Nah lo, kan nggak mungkin kita jual di tempat sepi kan makanan. Itu dia, kita lihat menilai lingkungan bisnis kita. Terus menyediakan produk dan jasa yang hebat dan memuaskan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Alexa itu menurut saya hebat sih. Kayak dia suara, kadang kita kan malas juga kan, tinggal bilang aja. Kan kita lihat di TV kan, matikan lampunya, tiba-tiba lampunya mati gitu. Atau sensor. Kita datang kan kadang udah ada sensor lampu kan, gitu, udah ada sensor lampu. Terus kalau kita mau tidur, lampunya bisa mati sendiri. Dia mendeteksi badan kita gitu, mata kita, sensor mata. Jadi kalau kita udah tidur gitu, dia lampunya mati sendiri seperti itu. Atau kita bilang matikan lampu. Nah, itu kan kita puas gitu. Artinya kita tidak perlu lagi ke tempat apa itu tombol lampu. Misalnya tombol lampu kita jauh gitu, nggak perlu lagi kita ke tombol lampu. Seperti itu, kita puas. Jadi menyediakan produk-produk yang memang diinginkan oleh konsumen, seperti itu. Terus mengadakan evaluasi terhadap proses bisnis. Nah, kita evaluasi kira-kira kita misalnya jualan bisnis online yang tadi saya katakan, loh kenapa terjadi penurunan penjualan, terus kenapa terjadi kenaikan dalam penjualan kita. Nah, kita evaluasi apakah misalnya kita terlambat mengirim barang, atau misalnya
barangnya banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen atau gimana gitu. Nah, kenapa berhasil bulan lalu? Nah, kita lihat, oh ternyata bulan lalu itu barangnya lebih lebih cocok sama konsumen. Ternyata kalau barang yang seperti ini nggak cocok sama konsumen, seperti itu. Kita evaluasi, dan seperti yang saya katakan tadi, tidak salah gitu kita bandingkan diri kita dengan yang lain, tapi dengan porsi yang tepat gitu. Kira-kira kenapa ya bisnisnya Setia tadi lebih lebih berjalan baik dengan bisnis kita? Oh, kita bisa belajar dari Setia. Bukan berarti kita meniru, karena inovasi ya, harus inovasi juga gitu. Jangan totok-totok punya Setia kita tiru, wah itu namanya kita udah tidak berinovasi lagi gitu. Tapi kita bisa lihat untuk apa kelebihan Setia, apa kekurangan kita, seperti itu. Belajar dari orang lain itu tidak apa-apa, tapi jangan meniru orang lain, seperti itu. Berpendapat jangan malu, di sini sama-sama belajar. Malu bertanya sesaat di jalan. Malu kali sayang, sampai dimention kalau tetap muka saya lebih leluasa. Via streaming belum terbiasa. Iya, nggak apa-apa, kita terbiasa nanti ya jadinya. Oke, tadi siapa yang mengatakan, Jaini ya, yang mengatakan, bukan ya, siapa sih tadi, Anang ya, yang mengatakan kalau berbisnis itu harus mempunyai keberanian. Saya, Bu. Siapa tadi itu? Iya, Jaini ya. Saya ingat antara Jaini sama Anang gitu. Iya benar. Namanya wira, keberanian. Wira itu aja udah berani gitu. Ditambah usaha, berani berusaha, inisiatif. Jadi kalau kita punya, ini ada di kepala kita, saya ya sering kali ya seperti itu. Ada di kepala tapi tidak punya inisiatif untuk memulai. Karena apa? Takut. Mengorganize itu tidak bisa. Aduh, kira-kira nanti setelah bisnis ini dimulai nanti saya nggak bisa menangani dengan baik, tidak berani mengambil resiko. Nah ini dia, tidak berani mengambil resiko. Pertama kita butuh inisiatif. Kalau kita tidak inisiatif, nggak bisa ya terus mengorganize, mengelola bisnis kita, usaha kita, terus berani mengambil resiko. Risk taker itu berani mengambil resiko. Terus itulah yang dinamakan perilaku kewirausahaan. Jadi kalau kita tidak punya inisiatif untuk memulai, terus organize, untuk mengelola dan mengambil resiko, tidak punya ketiga itu, berarti kita tidak punya yang namanya perilaku kewirausahaan. Karena orang yang berwirausaha adalah orang yang mampu melihat dan menilai kesempatan bisnis. Nah banyak nih orang-orang kayak misalnya gini, tapi jangan gini juga ya. Misalnya seperti sekarang kan miris kan, lagi virus corona. Orang-orang orang-orang melihat ada peluang bisnisnya, misalnya masker ya, tapi dijual dengan harga yang mahal banget. Nah kita juga lihat ya, apakah tindakan itu tepat, sifat watak kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif gitu atau kreatif itu tepat apa tidak gitu. Kita jual masker di tengah-tengah, masker yang mahal di tengah-tengah kondisi misalnya lagi musibah kan. Jadi kita juga lihat ya peluang bisnisnya apa, seperti itu. Jangan mengambil keuntungan dari kesempatan atau penderitaan gitu. Kita lihat juga ya. Jadi makanya nanti juga lihat yang jual masker pasti nanti akan redup gara-gara ya kayak gitu. Tidak menggunakan kesempatan dengan baik atau kurang tepat, seperti itu. Ada yang mau ditanya? Jadi kewirausahaan itu merujuk pada karakteristik kepribadian dan latar belakang sosial ekonomi keluarga. Jadi kalau orang yang berwirausaha itu pasti sudah gigih, punya keberanian, punya tekad, punya niat, seperti buka bengkel, punya keahlian. Kalau dia tidak punya keahlian atau tekad yang kuat, dia nggak berani buka bengkel sendiri, gitu.
Jadi aspek dasar kewirausahaan seperti yang tadi, dia proses penciptaan nilai yang baru. Buka bengkel membutuhkan waktu dan usaha. Buka bengkel itu kan butuh waktu dan usaha juga, butuh keahlian, terus memiliki berbagai dukungan. Nah, kalau dia tidak punya dukungan dari keluarga, misalnya dari teman, atau teman-temannya malah menjatuhkan, kadang kita jadi kayak ini ya, jadi down, jadi gimana ya. Misalnya saya minta pendapat Jaini gimana nih, saya mau buka usaha gitu, usaha bengkel. Terus kata Jaini, gak usah lah, nanti kamu gak bisa, rugi gini. Tidak membuat semangat ya si Jaininya, menjatuhkan. Nah itu gak boleh ya, itu kita harus membuat semangat, terus menghasilkan penghargaan begitu. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Terus ini udah tadi, ini udah ya siapa? Itu proses penciptaan nilai yang baru maksudnya gimana? Oke, proses penciptaan nilai yang baru. Misalnya ini kan kalau kita buka bengkel, kan itu kan udah sesuatu nilai yang baru buat kita gitu loh. Bukan inisiatif nilai yang baru seperti itu. Itu siapa yang nanya? Suci. Oke. Seperti misalnya kita buka bengkel tadi kan kita nggak pernah ya sama sekali gitu buat bengkel sebelumnya. Jadi itulah penciptaan nilai yang baru, dari yang nggak ada jadi ada, seperti itu. Bukan berarti usahanya misalnya memang misalnya harus baru, bukan harus baru. Misalnya dulu nggak ada jual followers gitu, sekarang jadi ada, nggak harus baru usahanya. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Kita Saya, Bu. Silakan. Di slide ke-7 tujuan bisnis. Slide ke-7. Ya. Di situ kan ada profit organization dan non-profit organization. Itu maksudnya gimana tuh? Oke. Yang profit, ada yang mau menjelaskan? Itu maksudnya itu kan keuntungan dari organisasi. Untung itu cuan ya? Iya, cuan. Bener nggak, Bu? Iya, benar, cuan. Terus? Tadi tanyanya gimana? Iya, profit organization sama non profit organization. Bagaimana? Iya. Boleh jawab, Bu? Iya. Tadi ini udah dijelaskan kan? Terus? Saya Cici mau bantu jawab sebentar. Ya kayak yang tadi, yang pertama dijelasin sama Ibu kan, bisnis itu apa. Nah ini tujuannya itu ada dua. Yang pertama profit organization dan non-profit. Nah profit organization itu adalah yang melayani kebutuhan pelanggan dan mendapatkan keuntungan atau profit. Yang diutamakan itu adalah profit atau keuntungan. Nah non-profit itu adalah menyediakan produk seperti keuntungan bukan menjadi tujuan dasar, seperti contohnya koperasi. Koperasi itu memang menyediakan produk untuk masyarakat, tapi tujuannya bukan untuk namanya mencari profit atau mencari laba, tapi mereka untuk menyejahterakan masyarakat. Sepertinya seperti itu ya, Bu. Iya, benar. Tadi kan udah dijelaskan, profit organization itu berarti organisasinya fokus utamanya, fokus atau tujuannya itu adalah mencari untung yang sebesar-besarnya. Ini contohnya apa? Pabrik seperti itu. Terus perusahaan-perusahaan manufaktur itu ya, pabrik itu perusahaan profit. Jadi mereka mencari untung yang sebesar-besarnya. Mereka tidak peduli, yang penting untung. Seperti itu. Nah, kalau non-profit organisasi ini adalah perusahaan yang tujuan utamanya tidak mencari untung yang sebesar-besarnya. Mereka menyediakan jasa atau untuk menyejahterakan masyarakat, misalnya apa? Sekolah, pendidikan, universitas, rumah sakit. Tolong matikan speakernya.
Matikan speakernya. Koperasi tadi, koperasi itu kan menyejahterakan anggotanya. Bank seperti itu. Ada yang kurang jelas, Jaini? Saya izin bertanya, Bu. Iya boleh, Jaini boleh lagi. Balik ke belakang, Bu, yang tadi masalah apa memiliki berbagai dukungan. Oke, dukungan yang slide ya lewat. Yang aspek kewirausahaan. Iya. Misalkan gini, Bu. Tidak ada satu teman atau keluarga yang tidak mendukung usaha kita, tetapi kita punya inisiatif sendiri. Kita yakin bahwa usaha kita yang kita geluti itu insya Allah bisa maju. Itu apakah kedepannya bisa maju atau enggak, atau gimana gitu? Saya mohon penjelasannya, karena jujur saja sekarang pun saya sedang menjalani usaha jual air minum, tapi emang dari teman-teman pun yang nggak ada yang mendukung. Buat apa sih jualan kayak gitu, tuh udah ada anak Filipin segala macam, tapi saya kan masih kukuh, ya alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Seperti itu, Bu, mohon penjelasannya. Bukan air biasa, air mineral kayak gitu. Maka mikirnya kan buat apa sih gini tuh, udah ada dispenser, udah ini gitu loh, kan semuanya pabrik udah menyediakan, jadi buat apa kamu harus berjualan lagi gitu kan, ngambil dari toko terus jual ke anak-anak, buat apa? Minta penjelasannya. Oke, jadi memiliki berbagai dukungan ini bisa jadi dukungan keluarga, teman seperti yang saya katakan contohnya, atau dukungan tadi itu misalnya modal, kita kekurangan modal, jadi ada dukungan modal dari yang lain. Ini dukungan ini bisa berbentuk apa aja gitu. Nah pertanyaannya si Jai ini, jika dia butuh misalnya dukungan keluarga dan teman, dan orang-orang bilang kira-kira saya harus gimana Bu, itu bisnisnya kedepannya seperti apa. Nah saya tidak bisa menjudge ya, atau bisa mengatakan aduh bisnis kamu nanti ini kayaknya nggak bisa deh, nggak diridoi istilahnya kalau nggak disetujuin oleh keluarga atau apa. Saya tidak bisa ngejudge seperti itu, tapi saya akan memberikan suatu contoh untuk kamu bisa ngambil kesimpulan kira-kira bisnis kamu ini mau kamu lanjutin apa enggak. Contohnya Aqua ya, saya kasih salah satu contoh Aqua. Kira-kira Aqua itu siapa sih yang mau beli air mineral dikasih kesempatan Aqua gitu? Dulu orang nggak mau beli Aqua gitu, nggak ada yang mau beli Aqua karena air minum ditaruh di botol. Bayangin air minum ditaruh botol terus dijual, untuk apa? Orang-orang bisa ngambil air, bisa masak sendiri. Tetapi lihat sekarang Aqua gitu suksesnya di Indonesia kan, beli Aqua yang dikasih Ades, beli Aqua yang dikasih apa gitu. Jadi Aqua itu sudah tertanam di Indonesia. Kalau Aqua itu memang produknya bagus, berkualitas, padahal orang-orang sangat memandang rendah dulu Aqua dijual untuk pertama kali. Itu sejarahnya Aqua. Terus yang kedua Gojek. Tahu kan Gojek punyanya siapa? Iya. Lagi booming kan? Iya. Nah, beliau pertama kali buat Gojek adalah Nadim ya, punyanya Nadim ya. Untuk apa sih Gojek itu gitu? Orang ya udah tinggal naik ojek aja gitu. Ngapain buat aplikasinya gitu? Siapa yang mau pakai gitu? Nggak ada paket, nggak ada ini. Dulu orang kan jarang beli paket gitu. Ngapain sih pesan ojek online, orang cuma deket doang, ribet banget sih gitu. Akhirnya apa? Gojek itu dekakon pertama ya, dekakon atau apa, modal saya lupa ya. Gojek itu dekakon pertama kalau nggak salah di Indonesia. Banyak sekali investornya si Gojek ini sekarang. Dekakon super application sekarang bagi startup.
begitu hebatnya Gojek sekarang gitu. Padahal orang, kata Pak Nadim dulunya waktu dia mau buat usaha dengan temannya yang lain, orang-orang bilang ngapain sih buat ojek, aplikasi online gitu untuk ojek gitu. Orang-orang kan tinggal ambil aja di pengkolan gitu, ribet banget sih gitu. Tapi akhirnya kita lihat, jadi kita, makanya yang saya katakan tadi, banyak nantinya bisnis-bisnis yang mungkin menurut orang aneh, tapi mau tidak mau kita mengakui itu akan menjadi kebutuhan kita gitu, kebutuhan orang-orang. Jadi saya mungkin bisa kasih saran seperti yang dikatakan di sini mana tadi. Inisiatif, organize, kamu atur, kelola bisnis itu dengan baik dan ambil resiko. Karena kita nggak akan tahu ini berhasil apa tidak. Benar tidak? Betul, Bu. Oke, saya hanya bisa mengatakan seperti itu. Yang jadi keputusan terakhir itu kamu yang ngambil keputusan terakhir, karena biar bagaimanapun bisnisnya kamu gitu, kamu yang jalanin gitu, nggak orang lain yang jalanin, kamu yang tahu gitu diri kamu, orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis. Jadi biar bagaimanapun kita sendiri yang tahu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih. Iya, Bu. Iya, boleh. Bu, yang tadi heterogenitas Beragam. atau diversitas itu maksudnya gimana? Tadi beragam. Yang diversitas. Iya, sama kan, atau Diversitas artinya beragam. sama kan, heterogenitas atau Oke. diversitas. Bermacam-macam. Ada lagi? Ya, Bu. Mhm. Yang aspek sebuah kewirausahaan menghasilkan penghargaan itu maksudnya usaha kita mencapai tujuan tertentu atau kita mendapat apresiasi dari orang lain. Kalau menghasilkan penghargaan ini ya bisa seperti yang kamu katakan, mencapai tujuan kita. Itu kan berarti menurut kita misalnya wah berharga sekali sebenarnya kan sama kita gitu. Bukan berarti harus ada award tersendiri, misalnya ya pebisnis muda paling bergengsi tahun ini adalah Anang misalnya gitu. Nggak harus seperti itu ya, nggak harus karena nggak semua bisnis itu dapat award gitu. Dapat pengakuan dari orang lain pun, atau bisnis kita dinotis sama orang, orang-orang tahu gitu kita bisnis ini, dan orang-orang tahu kalau bisnis kita berkualitas. Nah itu kan sudah merupakan penghargaan tersendiri sama kita gitu, pencapaian tersendiri sama kita gitu. Orang-orang mengakui bisnis kita gitu, bisnis kita berjalan dengan baik, kita mencapai tujuan bisnis kita, seperti itu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya sebelum saya lanjut ke kegiatan belajar yang terakhir? Kenapa? Sistem pengendalian yang lemah itu di slide berapa? Slide berapa? 17. Oh. 9. Suaranya Ayu kecil banget ya. Ini 9 ya? Yang mananya? Slide 9. Sistem pengendalian yang lemah. Peluang dan peran bisnis masa depan. Iya. Oh, 10. 10. Oke, sistem pengendalian yang lemah.
sistem pengendalian yang lemah. Ini ada yang mau menjelaskan sebelum saya jelaskan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada ya. Sistem pengendalian, ya ada? Halo, Ya, boleh saya jelasin sedikit? boleh sekali. Sistem pengendalian penyebab kegagalan bisnis itu salah satunya ada namanya sistem pengendalian yang lemah. Menurut saya sistem pengendalian lemah itu seperti contoh pemasukan dan namanya pengeluaran itu tidak seimbang, jadi kita nggak bisa ngontrol berapa yang masuk berapa yang keluar. Seperti kalau seandainya kita berbisnis bikin restoran, kita untuk beli namanya barang-barang itu totalnya berapa dan itu pengeluarannya berapa, itu kita nggak bisa ngontrol, sehingga itu mungkin pengeluaran itu lebih besar dari namanya pemasukan, sehingga bisnis kita itu menyebabkan namanya kegagalan. Iya. Terima kasih. Ada lagi yang mau nambah? Oke, jadi yang dibilang Suci ya tadi ya, itu benar. Jadi tidak adanya pengendalian pengeluaran dan pendapatan dengan baik. Itu dibilang sistem pengendalian yang lemah. Terus juga pengendalian yang lemah itu barang. Tadi udah dijelaskan juga kan sama Suci. Pengendalian yang lemah. Jadi tidak adanya kontrol terhadap, sama seperti sistem ekonomi. Kalau tidak ada sistem ekonomi, tadi hancur, tadi terbengkalai katanya. Jadi kalau sistem cara kerja kita juga lemah, tidak ada pengendalian. Misalnya seperti ini, karyawan, kita punya karyawan, salah satu contohnya karyawan. Kalau kita punya karyawan, terus kita kasih kebebasan sama karyawan tersebut, kita tidak lihat. Misalnya dia mencatat nih produk yang kita jual, dia mencatat. Tetapi kita tidak ada sistem pengendaliannya. Apakah memang benar-benar produk kita terjual memang segitu? Misalnya dia bilang tiap hari produk kita terjual 100. Padahal yang terjual itu 105. 5 lagi digelapkan oleh pegawai kita. Kita tidak ada buat sistem pengendaliannya. Jadi si karyawan tadi ini bisa mengambil keuntungan dari produk tadi 5 biji. Bagaimana cara kita untuk membuat pengendalian yang tadi? Pertama, kita kasih kayak struk. Jadi kita tandai nih 1, 2, 3, 4, 5. Kayak di restoran-restoran kan ada tuh 1, 2, 3, 4, 5 kan nomor antriannya. Jadi kita tahu, oh pelanggan kita hari ini ada 105. Jadi dia tidak bisa karyawan itu. Atau jangankan karyawan, kita sendiri misalnya, ini buat, kalau kita tidak ada struk yang 1, 2, 3 nomor antrian, nanti kita manual, kita nggak lupa berapa pelanggan hari ini. Kita catat uangnya juga manual. Bisa jadi salah penghitungan. Kalau ada sistemnya kan, misalnya kita buat komputer. Nah, kalau sistemnya bagus, tidak ada terjadi kesalahan pencatatan atau penghitungan. Seperti itu. Mengerti atau kurang jelas? S-nya lupa. Insyaallah. Oke, SWOT. SWOT itu tadi saya sudah jelaskan ya. SWOT itu strength-nya kekuatan, S. W-nya weakness itu lemah, kelemahan. Jadi apa kelemahan kita? O-nya opportunity, kesempatan. Jadi dari bisnis ini kesempatan apa kira-kira yang bisa kita ambil atau peroleh? T, threat, ancaman. Apa ancamannya kalau kita buka bisnis online? Misalnya dibegal atau apa gitu-gitu kan. Kalau kita mau bisnis online, terus nanti kita COD misalnya, langsung bayar di tempat. Kira-kira di jalan kita bisa kecelakaan atau dijamret atau dibegal. Banyak sekali terjadi gitu. Ancaman apa kira-kira gitu. Kita pikirkan juga seperti itu, keselamatan. Oke.
Strength, ya S-nya strength bukan strong. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Strong. Mau nanya Bu, Iya Latif. masih mau nanya. Mm-mm. Menurut Ibu yang namanya bisnis Mhm. perlu kepercayaan nggak? Kepercayaan dari siapa? Misalnya kan tadi Ibu membicarakan karyawan kita. Mhm. Oh ternyata kita punya produk 100 yang ternyata terjual 105, ternyata itu dari karyawan seperti bukan kata dia. Sorry, apa tadi pertanyaannya? Ya, pertanyaan saya dalam berbisnis diperlukan kepercayaan. Menurut Ibu bagaimana dengan kepercayaan sama yang namanya pengaruhnya pengendalian bisnis tadi? Oke, tergantung bisnisnya. Pertama, saya kasih contoh bisnis berdasarkan kepercayaan adalah koperasi. Dari kita oleh kita untuk kita, itu kepercayaan. Gitu. Kita memberikan duit kita di koperasi itu berdasarkan kepercayaan kita kepada si koperasi, karena semua itu adalah anggota. Jadi tidak dikatakan nasabah koperasi itu. Jadi kayak bagi untung kan kalau koperasi itu. Jadi kepercayaan. Nah, yang kedua adalah skeptis. Skeptis itu apa? Curiga. Kita kalau tadi karyawan kita gitu, kita punya karyawan, ya kita wajar dong punya rasa curiga. Seperti kita kayak audit keuangan, memeriksa keuangan daerah nih, kita memeriksa keuangan bank, ya kita curiga gitu. Kita ada rasa curiga, kira-kira bank ini menyelipkan duitnya apa tidak gitu. Itu diperlukan. Karena apa? Jangan-jangan nanti karyawan ini menyelipkan duit kita atau dia berbohong. Itu tadi kenapa kita butuh sistem pengendalian. Misalnya bikin aja CCTV kalau kita nggak percaya gitu. Itu sistem pengendalian juga CCTV itu gitu. Untuk kita melihat gerak-gerik. Bisa jadi konsumen mencuri produk kita. Bukan karyawan kita yang mencuri atau menyelipkan gitu, memalsukan pencatatan. Jangan-jangan konsumen misalnya dia belanja di warung kita, tiba-tiba dia nyelipkan apa gitu, permen 1 biji gitu, kita bisa tahu gitu. Atau sensor, kita bikin sensor seperti itu. Jadi ada hal-hal bisnis yang memang butuh kepercayaan seperti koperasi, memang azasnya mereka kepercayaan. Kalau koperasi, kalau kita bisnis kayak seperti yang saya katakan tadi, kita percaya sama karyawan itu, hanya saja kita butuh pengendalian. Agar apa? Agar seperti tadi, tidak ada kerugian nantinya di kedepannya. Tidak ada salahnya kita curiga sama karyawan kita, bukan berarti ih kamu mencuri, bukan berarti seperti itu. Artinya apa? Kita buat misalnya CCTV gitu. Terus tadi misalnya struknya dibikin nomor 1 2, dibuat penomoran atau dibuat sensor. Tidak salahnya kita curiga kan sama karyawan kita. Bukan curiga sih, lebih ke hati-hati gitu. Itu namanya skeptis, kayak hati-hati aja gitu. Harus itu, sikap hati-hati itu harus untuk bisnis biar tidak terjadi ditipu. Misalnya kita juga sama orang meminjam modal atau mau join bisnis, kita jangan sepenuhnya percaya sama dia gitu. Kita harus ada yang jelas nih strukturnya seperti apa, dianalisis, di riset, kira-kira dia ini benar apa enggak kalau kita join bisnisnya dia, seperti itu. Jangan sampai kita dirugi atau ditipu atau mengalami kerugian di kemudian hari gitu. Oke, ada lagi? Iya, perlu. Iya, benar. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Makasih untuk penjelasannya Bu and Friends. Oke, Mita. Mita. Oh, Mita sudah datang ya. Ada Christopus datang nggak? Sanisa datang ya. Neneng Triani datang nggak? Neneng Triani ada Bu. Ada.
Si Yang nggak ada keterangan si Christophorus, Bu. Kita udah coba kontak juga tapi dia nggak angkat, nggak balas chat. Oke. Lanjut ya. Konsep bisnis ini udah. Oke, lingkungan bisnis. Ada lingkungan bisnis internal, eksternal, khusus, dan umum. Yang pertama, lingkungan bisnis internal itu tenaga kerja. Internal ini artinya kalau kita di perusahaan manufaktur nih, pabrik misalnya, siapa-siapa aja yang di dalam perusahaan itu, ada tenaga kerja, ada manajemennya kan, ada HRD-nya, ada pemegang sahamnya, pastinya ada modalnya, dan ada informasinya. Contoh informasi ini apa? Informasi di perusahaan pabrik perusahaan manufaktur. Contohnya aja. Web benar, di webnya. Job street tuh. Ya, job description. SOP, informasi mengenai SOP-nya, standarnya. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan? Ini lingkungan bisnis internal ya, yang di dalam perusahaan itu semuanya. Nah, kalau yang eksternal, yang di luar. Nah, yang eksternal ini terbagi dua, ada khusus, ada umum. Nah, yang khusus ini konsumen. Konsumen itu siapa? Kita kalau misalnya kita mau beli barang online, berarti kita konsumennya. Pemasok itu apa? Misalnya kita jual bisnis barang online, kira-kira kita ngambil barangnya dari siapa? Terus pesaing, terus kira-kira bisnis online kita jualan baju, kira-kira jualan baju kita bisnisnya pesaingnya siapa gitu. Kita lihat pesaing kita siapa. Terus kreditur, misalnya kreditur ini siapa apa? Tukang kredit bukan? Tukang kredit. Iya, tukang kredit itu apa? Yang orang yang ngasih modal uang. Aduh, bagus sekali. Kalian bagus sekali. Oh ya, orang yang ngasih modal itu. Terus lingkungan umum. Nah, kondisi ekonomi, inflasi. Nanti ini saya inflasi udah belum ya? Oh ya, inflasi nanti di sebelahnya, inflasi, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan lain-lain. Kondisi politik ini sepertinya nanti kondisi politik dan hukum meliputi kestabilan politik dan kebijakan pemerintah. Ada peraturan-peraturan pemerintah ya. Terus sosial budaya, nilai-nilai sosial, kebiasaan selera konsumen, demografi, usia konsumen kita kira-kira berapa, kita jualan baju untuk anak-anak, orang tua, atau remaja. Terus tingkat pendidikan, kira-kira misalnya kita mau jual produk kecantikan, kira-kira pasar kita mau umur yang berapa, terus pendidikan yang berapa, terus pekerjaan seperti apa, punya pendapatan yang berapa, terus teknologi, terus kita gunakan teknologi apa, globalisasi, mengglobal apa enggak gitu. Kita lihat perkembangannya apa, kemajuannya apa gitu. Terus yang selanjutnya pertumbuhan terus faktor perekonomian makro. Ada yang tahu perekonomian makro ini apa? Yang mencangkup skalanya itu lebih pas. Yang namanya makro itu kan lebih besar daripada mikro. Oke. Ada lagi? Ya, makro lebih besar dari mikro, benar sekali. Ya, lebih ke kayak nasional gitu loh, Bu. Benar. Perusahaan. Mikro, kalau mikro kan dia kayak toko gitu. Jadi kalau perekonomian makro itu mencakup keseluruhan masyarakat, banyak perusahaan dan pasar. Jadi apa sih faktor perekonomian makro ini? Secara keseluruhan ini masyarakat, pasar, perusahaan. 1. Pertumbuhan ekonomi. Ayo, ada yang bisa jelaskan baca bukunya? Baca
Pertumbuhan ekonomi. Halaman berapa itu ya? Pertumbuhan ekonomi intinya pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dicerminkan kalau negara itu maju apa enggak, intinya ditentukan sama pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan pendapatan nasional negara. Pertumbuhan ekonomi itu ekonomi. apa? Perubahan secara umum kegiatan perekonomian. Jadi perubahan, mengalami perubahan. Bertumbuh itu kan berarti mengalami perubahan. Perubahan yang lebih baik ya. Berubah. Namanya bertumbuh itu pasti dia kayak lebih kayak kita nanam nih. Tanaman dibilang bertumbuh kan pasti dia dari yang biji jadi batang, jadi daun, jadi berbuah. Nah, seperti itu perubahan secara umum kegiatan perekonomian. Terus kalau pertumbuhan kan pasti sudah menuju keadaan yang lebih baik. Iya, pertumbuhan ekonomi itu kalau meningkat berarti penghasilan dan pembelian juga itu meningkat. Sehingga pendapatan juga meningkat seperti itu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu lebih baik. Dari segi pembelian, dari segi pendapatan juga meningkat. Penghasilan secara keseluruhan juga meningkat. Itu pertumbuhan ekonomi. Inflasi. Ayo yang bilang krisis moneter tadi ya, Pak. Inflasi itu Satu-satu. Meningkatnya suatu harga, Bu. Oke, Siti. Ada lagi? Inflasi merupakan kenaikan harga produk dan jasa secara umum pada periode waktu tertentu. Oke, ada lagi? Ya saya Bu. Iya, Jaini ya. Jadi inflasi itu Irfan. ya saya Bu. Jadi inflasi itu kenaikan harga jasa, transport ataupun sebagainya. Kita ambil contoh aja untuk kita sekolah dasar lah. Itu uang saku 3.000. Nah, sedangkan sekarang anak sekolah dasar bisa jadi 10.000 atau 15.000. Itu yang dimaksud inflasi. Jadi kenaikan dalam periode tertentu. Oke. Ini terjadi inflasi nggak sekarang di Indo? Naik ya katanya sembako ya. Kurs naik terus ya. Iya. Terus sampai 700, Bu. Kenapa sih, Bu? Kenapa? Apa? Siapa yang nanya kenapa itu? Kenapa di dalam suatu negara bisa terjadi inflasi? Ya, faktor penyebab inflasi itu. Iya, tadi kenaikan harga produk. Kenapa harga produk naik misalnya? Karena misalnya kurs suatu negara itu rendah juga salah satunya. Misalnya rupiah juga sedang turun-turunnya, seperti itu. Jadi ya daya beli masyarakat juga jadi rendah. Daya beli masyarakat juga jadi rendah, akibatnya produk jadi mahal, seperti itu. Makanya kenapa sekarang salah satu usaha pemerintah menangani inflasi adalah mulai dari bulan depan pegawai swasta itu dibebaskan pajak baik PPh 21 pribadi 22 25 badan. Jadi untuk apa? Untuk daya beli itu tetap bertahan seperti itu. Karena rupiah menurun, dolar naik, harga barangnya naik, begitu. Harga barang pasti naik karena dolar naik terus gitu. Oke, ada lagi? Ada kaitannya nggak, Bu? Sama apa? Inflasi sama pertumbuhan ekonomi kaitannya ada kerjasama, nggak maksudnya saling sama-sama menguntungkan atau bagaimana? Maksudnya kan yang saya tahu kan kita inflasi naik terus. Bisnis. Oke, jadi gini ya, inflasi. Jadi kita mengalami inflasi, kenaikan harga produk. Otomatis pertumbuhan ekonomi juga menurun
Karena apa? Melemah. Karena pembelian, daya beli masyarakat jadi kurang, harga naik, daya beli masyarakat jadi rendah. Tadi salah satu faktor untuk dikatakan pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pembelian. Nah, Tapi kalau saya baca-baca di Indo, kalau pemerintah Indonesia kenapa selalu memberitahu bahwa profitnya itu naik? oh iya, karena kan itu profit dari segi apa dulu? Keuntungan apa? Maksudnya pertumbuhan ekonominya seperti itu loh. Iya. Artinya kalau inflasi naik, harusnya kan kita susah beli sesuatu tuh. Tapi kenapa orang zaman sekarang, orang zaman dulu itu mau motor harga 10 juta mungkin nggak bisa beli. Tapi kalau sekarang ada motor harga 25 juta mungkin mereka bisa beli. Gini, kan kenaikan harga itu kan baru-baru ini kan, baru-baru ini terjadi. Jadi kita masih belum bisa bilang pertumbuhan ekonomi kita menurun, karena memang dari yang saya lihat setiap tahun itu Indonesia itu walaupun misalnya harga atau pendapatan kita masih dibilang rata-rata, tapi kita pertumbuhan ekonominya salah satu negara yang masih aman gitu, bagus pertumbuhan ekonominya, karena faktor pemicu pertumbuhan ekonomi tadi banyak. Misalnya investasi kita itu masih bagus. Terus juga startup kita, Gojek, tadi investasi dari Gojek aja kita masih bagus gitu. Kita memang kayak pembelian yang kayak barang-barang manufaktur rendah, tapi dari e-commerce, Traveloka seperti itu, Tokopedia itu meningkat banget dari tahun ke tahun gitu. Agribisnis kita juga masih dikatakan masih lumayan gitu, walaupun mungkin manufaktur kita bisa turun gitu. Jadi namanya pertumbuhan faktor perekonomian makro ini dilihat secara keseluruhan. Jadi kita seperti kamu bilang, kita kan inflasi Bu, harga barang naik, tapi pemerintah masih mengusahakan investasi kita berjalan, walaupun investasi menurun sampai 15% katanya gitu kan. Bukan menurun sampai 15%, harga saham yang menurun. Tapi kita masih bisa mencoba dari yang lain, e-commerce kita masih bisa jalan, Tokopedia, Traveloka kita, walaupun kadang ada yang tiket.com juga udah apa gitu. Itu secara keseluruhan kita masih belum bisa menyimpulkan kita mengalami pertumbuhan ekonomi tahun ini, karena masih ada sampai bulan 12. Walaupun kita mungkin mengalami penurunan di bulan 3 sampai 4. Bulan 3 sampai 4, kalau di bulan 11 12 kita masih bisa bertahan, kita akan lihat bagaimana akan berjalannya ini nanti gitu. Karena ini semua kita nggak bisa lihat dari satu faktor, dari semua faktor gitu. Dari devisa negara juga kita lihat gitu. Banyak sekali faktor yang kita lihat, nggak bisa dari satu faktor. Oke, ada lagi tingkat suku bunga. Ada yang mau jawab? Saya bertanya, Bu. Boleh, silakan. Berarti belum bisa dikatakan inflasi jika meningkatnya harga barang itu masih belum terus-menerus. Ya, dia dikatakan inflasi karena kan dalam waktu periode tertentu kan inflasi nggak harus terus-menerus. Dalam waktu periode tertentu juga itu udah inflasi. Kalau terus-menerus kita udah krisis moneter. Kalau barang naik terus-menerus selama setahun misalnya, wah itu udah perlu waspada kita gitu kan. Jadi dalam waktu periode tertentu misalnya cuman 6 bulan, setahun, 2 tahun, ada periodenya. Kalau sampai 10 tahun itu mah udah gawat gitu, suatu negara mengalami inflasi gitu dalam waktu periode tertentu. Sama-sama. Tingkat suku bunga. Ayo. Tingkat suku bunga menunjukkan biaya pinjaman uang di bank. Iya, Sanisa? Mau menjelaskan atau mau menjelaskan apakah semua bisnis menjanjikan, Bu? Oke, nanti saya jawab ya, Taryunin, Sanisa.
bukan Shansa Bu, ini Tia. Oh, Tia. Ini Tia. Iya. Mhm. Yang Ibu barusan bilang itu tingkat suku bunga ya. Suku bunga ya. Tingkat suku bunganya tingkat harga atau keuntungan yang dikasih sama investor itu dari penggunaan dana investasi yang berdasarkan perhitungan nilai ekonomi dalam periode waktu yang tertentu gitu ya. Iya, benar. Iya. Saya Bu, mungkin Bu. Boleh. Tambahin, Bu. Boleh, silakan. Iya, boleh, silakan. Siapa dulu nih? Saya Irfan. ya udah kamu dulu. Irfan dulu. Ya. Jadi tingkat suku bunga itu suatu imbalan. Misalnya kita meminjam uang ke bank. Di situ kan pasti ada bunganya. Nah, bunga itu istilahnya kita minjam tapi kita memberikan lebih, itu ya imbalan. Itu yang dinamakan tingkat suku bunga. Jadi imbalan untuk bank tersebut yang sudah memberi kita pinjaman. Oke, ada lagi? Mau nambahin doang Bu, Boleh. dikatain sama Mas Irfanji tadi. Tanya apa namanya biasanya kok malah jadi yang suku bunganya rendah biasanya orang tuh pada punya keinginan dan buat meminjam di bank gitu. Oh iya, benar. Jadi memang tingkat suku bunga itu tingkat suku bunga itu mempengaruhi itu perekonomian, semakin kayak diiming-iming gitu loh Bu. Kayak misal bukan diiming-iming ya, lebih tepatnya apa? Diiming-imingi, kayak diiming-imingi jadi artis gitu. Kayak jadi kayak diberi yang namanya orang kan dicuri ya Bu, sama suku bunga rendah. Jadi orang tuh pengen nambah minjem, padahal itu tuh sama aja bohong. Apalagi yang apa bunganya 0%. Nanti kalau misalkan dia nggak ada paybacknya, itu kembali pasti bakalan potong. Ya. Jadi benar sekali yang kalian katakan tadi, tingkat suku bunga itu menunjukkan biaya pinjaman uang di bank. Jadi pada zaman siapa ya, saya lupa ya, faktor ini kan tentang faktor perekonomian makro secara keseluruhan. Jadi negara, saya lupa zamannya Habibie atau zamannya siapa gitu ya. Jadi utang Indonesia itu sangat banyak. Jadi itulah salah satu faktor kita kenapa krisis moneter dulunya gitu. Jadi krisis moneter itu bukan hanya terjadi inflasi seperti yang saya katakan tadi, banyak faktornya ya gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi jadi menurun itu banyak faktornya gitu. Ya salah satunya utang Indonesia itu banyak banget dulu di luar negeri. Nah, pada zamannya Pak SBY itu utang kita, dia kan beliau kan 2 periode. Nah, periode pertama itu benar-benar utang kita berkurang. Saya dulu belajar pas di Bank Indonesia itu, pihak Bank Indonesia bilang, nah di zamannya Pak Megawati itu sebenarnya sudah berkurang, cuman yang terlihat pada zamannya SBY katanya seperti itu. Mungkin ya dari program-program presiden sebelumnya, dari Habibie, Gus Dur, Megawati, baru SBY, dan mungkin dari mereka kerjasama seperti yang saya katakan, sistem ekonomi, karena mereka punya sistem ekonomi dan kerjasama yang bagus, jadi utangnya sudah berkurang pada zaman itu. Nah, kenapa di zamannya Jokowi juga ini utang kita ada gitu, tapi tidak dulu. Jadi suatu negara itu memang bisa utang gitu, memang salah satunya yang utang gitu, cuman ada faktornya, bukan faktor sih, ada apa ya istilahnya, ada rate-nya lah, ada standarnya lah, berapa utang yang harus adanya di suatu negara, atau gimana ya bahasanya, kita memang suatu negara ada utangnya, cuman seberapa banyak utangnya, itu dia bisa jadi faktor penentu krisis moneter. Kalau banyak banget itu bisa jadi salah satu faktor krisis moneter. Tapi kalau biasa aja utangnya memang sesuai ada standarnya gitu kita bilang, itu bisa gitu.
Jadi tingkat suku bunga seperti itu. Tingkat suku bunga berpengaruh pada biaya modal perusahaan, sehingga suatu proyek akan layak pada tingkat suku bunga yang rendah. Jadi kayak bisnis Bank BRI, setahu saya itu kalau kita buka usaha sudah 5 tahun atau 6 bulan gitu ya, mereka kasih bunga rendah kalau Bank BRI gitu. Jadi bisnis itu juga berpengaruh pada tingkat suku bunga. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu mau nanya Bu. Boleh, silakan. Kita kembali ke tadi, Ibu kan bilang utang negara kan banyak. Aha. Pastinya Iya. presiden siapapun Ya, saya lupa ya siapa. Jokowi sekarang ya. Ya, masih ada. Kenapa Indonesia itu tidak membuat uang yang sebanyak-banyaknya biar bisa membayar utang tersebut? Nggak boleh. Aduh. Saya boleh jawab. Boleh sekali. Itu deh. Iya. Aha. Iya. Ada yang ini. Salah satu penyebab inflasi apa? Selain kenaikan harga tadi. Nilai rupiah yang lemah. Selain itu. Penyebaran Penyebaran apa? Fitri. penyebaran uang di masyarakat itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Iya. Jadi nggak boleh. Siapa tadi yang nanya? Jadi nggak bisa. Jadi itu kayak ada sistemnya gitu loh. Nggak bisa uang diciptakan itu nggak bisa. Saya lupa setiap tahun Bank Indonesia itu lupa deh setiap tahun atau apa gitu. Tapi ada programnya untuk karena saya pernah main ya ke Bank Indonesia gitu. Kami pernah training atau ya seperti training gitu di Bank Indonesia. Jadi mereka katakan utang Indonesia. Jadi memang suatu negara memang ada utangnya gitu. Tapi ada nominal yang bisa diterima, bukan standar, nominal yang bisa diterima. Ada yang kayak sudah ketimpa utang gitu istilahnya. Nah, setiap berapa periode sekali memang ada penghancuran uang rupiah. Agar apa? Agar tidak terjadi inflasi. Peredaran uang rupiah terlalu banyak di masyarakat. Itu juga salah satu penyebabnya inflasi gitu. Jadi saya juga pada saat itu baru tahu gitu, ternyata uang rupiah itu memang dihancurkan gitu, memang sengaja dihancurkan gitu. Makanya kita juga tidak lihat uang yang lama-lama itu tidak disimpan di Bank Indonesia. Ternyata mereka walaupun kita bisa jual ke Bank Indonesia uang kita lama, misalnya mereka kasih lagi kita, misalnya mereka beli dari kita uang kita yang lama, itu mereka hancurkan. Tidak dibiarkan seperti itu. Mereka ada mesinnya menghancurkan uang rupiah gitu. Jadi saya tanya, kenapa dihancurkan? Katanya biar tidak terjadi inflasi, uang beredar terlalu banyak di masyarakat. Jadi ada programnya, ada sistemnya tersendiri, sudah ada sistemnya. Jadi tidak bisa pemerintah membuat rupiah sebanyaknya, karena itu bukan wewenang presidensi, itu ada Bank Indonesia yang mengatur itu gitu. Jadi semua sudah ada yang mengatur. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, uang terbuat Kenapa nggak jelas suaranya? Uang terbuat dari apa, Bu? Uang terbuat dari apa? Saya lupa deh. Jadi soalnya aku pernah dapat bocoran sih. Coba mau tanya sama Ibu. Iya, saya nggak percaya masa sih uang terbuat dari katanya bukan dari kertas. Kita pernah diskusi gitu. Iya, saya jadi juga pernah sih karena saya pernah training di sana, cuman saya lupa gitu bahannya apa. Cuman yang terjadi di internet itu memang kadang nggak benar ya. Banyak banyak spekulasinya, tapi memang itu bahannya, kalau saya tidak salah ingat, ada salah satu bahan yang memang yang
saya lupa deh, yang di Terawang yang 3D itu kan, yang di Raba dilihat di Terawang itu memang kayak diekspor ya. Memang itu tidak bisa ditiru. Itu memang didesain khusus. Jadi itu kenapa uang tidak bisa ditiru ya, ditiru, duit tidak bisa ditiru. Memang mereka ada bahan khusus gitu. Saya lupa apa gitu. Tapi itu memang nggak bisa ditiru, memang udah ada standarnya juga dari Bank Indonesia. Bank Indonesia yang ngatur. Apakah tiap negara punya laporan Ibu, kayak misalkan negara ini mata uangnya tuh kayak gini, bentuknya kayak gini, kayak apa sih, bukan komunitas ya, ke dunia itu apa ya yang membantu ngontrol? Kenapa? Suaranya putus-putus. Kurang paham ya? Iya, suaranya putus-putus. Apakah ada kayak, bukan organisasi ya, bukan ya, semacam apa sih namanya? Pokoknya yang itu dia kayak ya lah, itu yang mencatat nilai itu loh, nama mata uang gitu. Mata uang ini diakui sama negara ini. Pertanyaannya? Tanya nih, apakah ada? Bukan kayak Bu, maaf, motong sih. Bentar, kita belajarnya mau sampai jam berapa? Jam 12. Ya, ini sebentar lagi saya akan habisin itu, akan berhenti sampai tidak ada yang bertanya. Karena ini terakhir, yang slide ini terakhir. Sampai tidak ada yang bertanya. Kenapa tadi? Ya. Oke, pertanyaannya, apakah ada badan khusus yang mencatat? Apakah ada badan khusus yang mencatat nama mata uang gitu tiap negara? Terus negara ini. Oke. Pertanyaan ini yang nanya Taryuni ya? Iya. Oke. Taryuni. Jadi pertanyaannya, teman-teman, apakah ada badan khusus yang mencatat nilai mata uang? Ini PR semua yang ada di sini. Minggu depan kita bahas, oke? Karena memang waktunya udah habis. Saya mau menjelaskan PR kita. Oke. Pertanyaan kalian dicatat dulu, baru kita tanyakan minggu depan. Terima kasih atas antusiasnya. Oke. Ini schedule kita untuk semester ini. Saya minta waktunya kurang lebih 5 menit ya, 5 menit lagi. Jadi ini schedule kita untuk semester ini. Jadi nanti minggu depan saya akan menjelaskan modul 2. Minggu depannya tanggal 4 itu kelompok 1. Dan begitu seterusnya. Ini udah ada ya schedule-nya. Nah, itu sampai kelompok 7. Kelompok 1, 2, 3, 4 ada ini. Bisa di screenshot kalau misalnya mau lihat yang ini tadi, screenshot dulu. Saya kasih waktu 5 detik. Udah ada di apa ya, di slide juga ya. Oke, ini kelompoknya. Jadi sistemnya nanti kalian menjelaskan, kalian kirim PPT-nya sama seperti saya. Kirim PPT-nya paling lama hari Sabtu, jangan hari Sabtu. Paling lama Jumat malam. Karena saya mau lihat dulu PPT kalian, saya mau pelajarin dulu. Jumat malam, paling lama Jumat malam. Nanti kalian presentasikan hari Sabtu. Nanti saya akan bantu menjelaskan. Kalau ada teman-teman yang pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kelompok itu, nanti saya akan bantu jelaskan dan kita sama-sama membahas. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Barusan tadi maksudnya kelompok-kelompok itu misalnya hari Sabtu malam minggunya konser maksudnya persentase. Jadi hari Jumatnya itu materinya kita kasih ke ibu dulu, dulu iya. Gitu ya. Harus hari Sabtunya baru dipresentasikan gitu ya. Dikirim ke grup ya, di grup aja dikirim biar teman-temannya lihat. Oke. Jadi kelompok 1 2 minggu lagi tanggal 4 April itu Anang, Atika, Kristopus dan Dita. Oke. Bahas
modul 3. Oke.